Junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan membantu jalannya acara pada siang hari ini mengenai sosialisasi dan diskusi dengan tema diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan serangkaian acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan sekaligus penyampaian materi, yang keempat diskusi, dan yang kelima penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan sekaligus pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Kepada Bapak Setio Nugroho SPDSD dipersilakan. Ya, diucapkan terima kasih untuk Bu Siti telah memberikan ruang dan waktu kepada saya. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, serta operator dan bawa acara yang saya hormati juga, pada kesempatan siang hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih dapat berjumpa, bertatap muka dengan teman kita sekantor, saudara-saudara kita satu keluarga dalam UPTD SD Negeri 2 Sumberjaya ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita pungkiri. Saya ucapkan terima kasih juga atas kesediaan waktunya selama
beberapa waktu ke depan kita nanti akan bersama-sama mendengarkan materi tentang budaya positif yang sebetulnya tidak asing buat kita. Dan pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini, saya ditugaskan oleh BGP Provinsi Lampung untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif ini. Kiranya nanti dalam acara ini, dari pelaksanaan ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan baik, lancar, dan betul-betul feel-nya atau makna dari apa yang nanti disampaikan itu betul-betul kita rasakan dan dapat kita aplikasikan kepada anak-anak kita. Saya juga sekaligus merangkap sebagai kepala OPTD ini juga senantiasa memberi semangat kepada Bapak Ibu guru semua yang masih muda ini secara khusus, untuk kita juga semangat untuk belajar. Kali ini guru penggerak sudah pada posisi gelombang yang ke-11 atau angkatan ke-11. Harapan saya, ayo monggo ikuti jejak-jejak teman-teman yang lain kita untuk belajar. Bu Sinti, Bu Upi, Bu Sami, Pak Asep, silakan kita untuk belajar tentang menggerakkan, bergerak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sekaligus kepala UPTD ini, dan saya nanti akan langsung menyambung tentang materi yang bersama-sama kita akan pelajari. Saya mohon izin untuk berdiri, Bapak Ibu. Santai saja, tidak apa-apa. Kita sambil santai, karena memang ini cuacanya cukup panas, musim kemarau. Kayaknya perlu udara segar untuk menyegarkan pikiran dan konsentrasi kita. Bapak Ibu mohon untuk memejamkan mata sebentar. Memejamkan mata sebentar, jangan lama-lama nanti tidak kebablasan tidur. Memejamkan mata sebentar, kita tarik nafas dalam-dalam. Kita hembuskan. Mari kita bawa suasana itu seperti ayam. Lepaskan beban yang ada di rumah. Lepaskan hal-hal yang lain yang kiranya mengganggu fokus kita. Harapan kita dapat menyimak ini dengan baik. Ya Bapak Ibu, seperti yang sudah ditampilkan pada layar ini adalah bentuk aksi nyata saya dalam tugas ini. Bagaimana saya dapat menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, pengalaman yang sudah saya dapat. Next. Nah, ini pamer foto Bapak Ibu. Untuk pengajar praktik yang membimbing kami ada Pak John Ahmad Akbar, dan ini fasilitator atau guru kami. Dalam satu kelas itu ada 20 calon guru penggerak. Pak Mas Ardani Amalsyah, beliau dari Nusa Tenggara Barat, dari Dompu, Kabupaten Dompu. Next. Yang tengah tidak usah dikenalkan ya Bu, sepertinya sudah kenal. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat budaya positif itu seperti apa toh? Budaya positif di sekolah yaitu adalah nilai-nilai kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dengan guru, dengan teman yang lain, dan memiliki tanggung jawab yang besar. Ini adalah nilai-nilai yang baik, nilai positif. Next. Nah, Bapak Ibu, tadi kalau saya mengatakan budaya positif itu pasti Bapak Ibu sudah tahu semua, antara positif dan negatif. Kita semua sudah sering mengajarkan anak tentang budaya positif. Namun Bapak Ibu, ternyata ada sesuatu yang ingin kita rubah tentang paradigma kita atau cara pandang kita. Yang pertama, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Pertama itu dari lingkungan yang aman, nyaman, sehingga murid mampu berpikir, bertindak,
dan diciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menanggapi murid. Bapak Ibu, paradigma kita biasanya kan kalau budaya positif itu serta-merta hanya terarah pada guru yang nuturi atau memberikan arahan kepada anak tentang budaya positif. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya punya ilustrasi. Maaf itu I-nya kejar ke bawah. Mohon untuk Pak Asep pinjam kertasnya Bu Upi. Jenengan gulung Pak, digulung. Ilustrasi seperti pada contoh ini, seolah Pak Asep adalah A, bukan A. Nah, ibaratkan barang yang jenengan pegang dan genggam itu adalah barang yang sangat berharga buat sampean, dan orang lain tidak boleh ada yang mengambilnya dengan cara apapun. Bu Upi, nah sekarang genggam Pak. Saya minta tolong untuk Bu Upi kira-kira dapat mengambilnya atau tidak, dan Pak Asep berusaha untuk tidak dapat memberikannya. Boleh dengan merayu, boleh dengan menggelitik, boleh dengan mendeliki atau melotot. Adalah sesuatu hal yang tidak boleh dibagikan. Nah, ternyata nggak dikasih ya. Ternyata tidak diberikan. Kenapa? Ada alasannya pasti Pak Asep. Alasannya pertama kita juga harus melihat apakah dia bisa dipercaya untuk memegang amanah ini. Oh begitu Pak. Berarti kalau Pak Asep dengan pertimbangan apakah dia bisa memegang amanah ini berarti boleh dibagikan ke orang lain ya? Boleh. Bisa memberikan dan bertanggung jawab. Oh begitu Pak. Mari. Para terhadap pribadi. Oh iya. Oh, terima kasih Pak Asep dan Bu Upi. Mari kita lihat Bapak Ibu. Apakah Anda B, Bu Upi, Pak Asep, kepala tangan Anda? Apakah Anda atau B, Anda atau B, kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda membuka kepala tangan? Karena ingin berbagi tadi. Oh gitu. Lalu apakah Anda atau B, kepala tangan Anda itu, mengapa alasan Anda atau B itu tetap menutup kepala tangan Anda? Karena barang ini Sangat berharga. Oke, Bapak Ibu, ternyata dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa toh yang memegang kendali dari hal itu? Adalah si B atau Pak Asep yang hari ini sebagai modelnya. Bapak Ibu, kontrol itu ada di diri kita. Mau dikasih atau tidak, itu haknya Pak Asep. Nah Bapak Ibu, dari pengalaman yang sudah saya pelajari lalu, Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara dengan triloginya Keduri Handayani Ingarso Mangun. Oh? Ada yang ingat? Iya. Ada yang masih ingat? Nanti malah iya. Di depan memberikan contoh, di tengah memberi motivasi, di belakang ngikuti. Orang-orang jegali Pak ya. Di depan ngalang-ngalangi, di tengah gregori, dan buri jegali. Itu filsafat yang salah yang dipelesetkan oleh filsafat Jawa. Biasanya memang ada kontrasnya, budaya positif dan budaya negatifnya. Tetapi pada kali ini Bapak Ibu, ternyata setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing.
kita membaca sekilas ini, Bapak Ibu, anak itu memiliki potensi kekuatan masing-masing. Dan anak tidak dapat kita rubah sesuai dengan kemauan kita. Ketika anak kita ibaratkan sebagai benih jagung, kita tanam, dia tidak mungkin akan double menjadi padi, tidak mungkin akan tumbuh menjadi padi. Begitu juga benih padi tidak mungkin akan tumbuh menjadi jagung. Seperti itu juga kodrat si anak. Next, itu adalah dasarnya. Tadi mengulas kembali kontrol diri kita sendiri itu yang menjadi sebuah komitmen kita. Apakah kita itu mau memberikan atau tidak, itu sesuai dengan kebutuhan dasar. Nah, lanjut Pak Made. Ya, hak kita masing-masing. Bapak Ibu, untuk perubahan pola pikir kita, ini ada teori kontrol. Ilusi itu seperti hayal, bayangan, angan-angan kita. Kalau kemarin bayangan kita bahwa guru itu, kita itu dapat mengontrol murid, betul? Kedua, bahwa kritik yang kita sampaikan kepada anak yang membuat anak itu merasa bersalah, itu dapat merubah karakter anak. Bisa, Pak Asep mengatakan ya. Jadi dari kritikan kita, Bupi, bukan sepatuku, jangan yang warna putih. Misalkan seperti itu. Atau anak kita, Dok, jangan pakai warna yang seperti itu, warna putih, itu kurang pas. Nah, betul. Ini membuat anak merasa bersalah. Apakah itu dapat membuat menguatkan karakter si anak? Pak Asep mengatakan iya. Lalu yang ketiga, tidak apa-apa. Ini namanya kita diskusi Pak ya, dari aspirasi atau pendapat kita tampung. Ketiga, bayangan kita bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita memberikan nasihat yang kalau bisa seperti ini, apakah itu efektif dan bermanfaat? Bisa iya, bisa tidak. Iya, betul. Lalu yang keempat, ilusi kita, bayangan kita bahwa orang dewasa, kita sebagai guru itu dapat memiliki hak otoritas kita untuk memaksa. Harus seperti ini, harus seperti ini. Kan kita orang dewasa, kalau kita meminta atau menyuruh anak-anak kita pasti nurut. Seperti itu? Ya, bayangan kita pasti seperti itu dalam ilusi kita. Next, Bapak Ibu, mari kita lihat paradigma atau pola pikir stimulus respon. Rangsangan respon kita tentang teori ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ini itu pendekatan stimulus kontrol, stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini pandangan-pandangan kita, pendekatan kita. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi berbanding terbalik dengan teori yang saya belajar di Bapak Ibu. Ternyata setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda. Tidak bisa memaksakan seperti Anda. Seperti merebut itu tadi. Kalau merebut, ini namanya memaksa kehendak. Tidak seperti itu. Cara pandang orang berbeda dan harus kita hargai. Berikutnya, semua hal yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Dan anak pun dengan label, kalau kita bisa katakan, biasanya kita katakan anak kain bandel, nakal. Kita mengecapnya seperti itu. Apakah itu tidak memiliki alasan? Punya Bapak Ibu. Semua hal yang dia lakukan memiliki alasan. Dan berikutnya seperti itu. Nah, mari kita belajar makna disiplin. Next. Ini alurnya, disiplin itu berasal dari bahasa luar, lalu
maknanya menurut Sokrates dan Plato seperti itu Bapak Ibu. Dan yang poin keempat yang mari kita juga simak. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, terkadang kita melakukan hal positif disiplin itu karena orang penak, tidak enak, karena merasa tidak nyaman, nanti akan ditegur misalkan. Bukan dengan apa yang karena kita hargai itu adalah sebuah kewajiban, komitmen diri, atau ini merupakan tugas atau tanggung jawab yang mulia, sesuatu tujuan yang mulia. Berikutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Ternyata Bapak Ibu, memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu yang disebut disiplin. Kalau dielekkan berarti apakah mengingatkan tidak boleh? Boleh. Terkadang kita lupa sebagai manusia. Berikutnya, maksud dari nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikannya, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai kebajikannya beriman kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan ini yang diharapkan ada dalam diri kita. Next. Nih Bapak Ibu, teori motivasi atau dorongan perilaku manusia. Saya bergeser arah, saya melihat ke sana sekarang. Yang pertama, motivasi eksternal atau dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, disiplin, motivasi manusia itu bisa dikarenakan dari luar dorongannya, ada yang dari dalam, eksternal ini dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kalau anak sekolah biasanya datang tepat waktu itu karena takut dihukum. Oke. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Dihukum. Jadi anak itu tergerak karena dorongan dari luar, sebuah sanksi atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya lakukan apa yang saya akan lakukan dapatkan apabila saya melakukannya. Melakukannya karena mendapatkan sesuatu, seragam, rajin, tetapi karena butuh sesuatu, karena menginginkan suatu penghargaan. Ini juga motivasi dari luar. Ini kalau dari luar ini berhenti, biasanya anak itu terus berhenti. Begitu juga dengan kita. Yang ketiga, nah ini dari internal, untuk menghargai diri sendiri. Ternyata kalau disiplin kita itu kita patuhi dalam diri kita sendiri, itu kita menghargai diri kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Orang yang menghargai diri sendiri, itu motivasi dari diri. Berikutnya, Bapak Ibu, baik anak kita sebagai guru, tadi disampaikan kita semua memiliki tujuan. Tujuannya pasti kita akan memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ini, Bu, guru bahasa Inggris, survival, bertahan hidup. Nah, kita semua bekerja itu karena ya untuk bertahan hidup. Ya Pak, kita makan juga karena bertahan hidup. Ya Menteri bahasa Inggris Pak. Oh bahasa Inggris. Survival. Iya. Tapi mungkin ada beberapa yang masih asing bahasa survival itu Pak.
Berikutnya, manusia itu butuh apa toh? Cinta kasih. Diterima oleh orang lain. Kebutuhannya terpenuhi. Kalau tidak ada kasih sayang, tidak ada chemistry, ya tidak nyaman, tidak diterima. Berikutnya, orang melakukan sesuatu itu karena senang, sebuah kesenangan. Sama seperti kita jadi guru ini merupakan sebuah panggilan hati ya, senang dong. Terpaksa Pak. Gak ada pilihan lain ya Pak. Karena tadinya nggak punya kerjaan jadi ya terpaksa sini. Alhamdulillah masuk. Dan Masuk. ini pengalaman pribadi, hampir sama dengan saya. Saya ini apa curhat ya? Saya dulu cita-citanya pengen jadi polisi. Saya 3 kali gagal untuk daftar polisi. Gugur terus. Nah, pelarian awalnya Bapak Ibu. Pelarian ternyata memang kita tidak bisa menolak panggilan dari Tuhan. Kodrat yang kita harus jalani itu. Oh Pak Sugeng jangan harus jadi guru, Pak Setia jangan jadi guru. Yang seharusnya kayak saya berpasang muka garang, sekarang harus diklut. Nah, karena kesenangan. Berikutnya, orang melakukan itu karena kebutuhan dia, karena kekuasaan dia. Dia pengen dihargai, dia pengen diakui. Nah, berikutnya yang kelima adalah kebebasan. Orang melakukan sesuatu karena aku pengen bebas, merdeka, tanpa ada yang menghalangi. Berikutnya, nah ini ada contoh Bapak Ibu, siswa kelas 5, guru kelas 5. Ya? Ibu Ani guru kelas 5 di SD Bintang. Oh Bu Sani ya. Oh maksudnya ini kurang es ini Bu ya? Ya esnya masih di kulkas Bu. Oke, mari kita simak Bapak Ibu. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus itu seringkali meminta bekal dari teman-temannya dengan paksa. Nah, pertanyaannya, jika kita menghadapi situasi ini, kita sebagai Bu Sani, Bu Ani, kira-kira apa yang kita lakukan menurut kita? Terus kira-kira alasan Agus itu kenapa? Tadi kan setiap kegiatan hal itu memiliki tujuannya. Ayo, Ibu. Apa yang kita lakukan? Memarahi kan? Menasehatinya. Monggo Pak Asep. Sampai jadi aku sama Bu Ani. Ini yang badannya kan habisnya. Ini yang minta uangnya kan apa tuh minta sama kawan-kawannya Agus. Nah, yang bisa menasihati saya Agus. Ya, oh boleh diilustrasikan seperti itu boleh. Dinasihati. Versinya jalan. Nah, dinasihati. Gus, kenapa kok setiap Ibu perhatikan setiap hari Jumat Agus kok tidak pernah bawa bekal? Ini Bu Guru, jadi ibu saya ini Bu Guru, ibu saya itu kan sibuk ke ladang. Kadang-kadang saya itu ditinggalkan, jam 5 udah berangkat. Saya pas makan udah nggak ada. Datang ke sekolah jadi lapar Bu Guru. Oh iya, tapi lain kali Gus ngomong sama ibunya ya, Bu, kalau setiap hari Jumat saya kan suruh bawa bekal nih. Jadi sebelum saya berangkat sekolah dipersiapkan dulu. Ya Bu ya, kata Bu Guru setiap hari Jumat suruh bawa bekal. Jadi nanti Agus ngomong sama ibu seperti itu di rumah. Jadi setiap hari Jumat kita harus makan bersama. Kalau enggak anak-anak ini kan Agus permasalahannya kan setiap hari Jumat kan tidak bawa nasi. Nah jadi siapa yang nasinya banyak dan lauknya banyak kita bagi bersama ya. Itu nggak boleh kalau ada anaknya. Kan pertanyaan ilustrasinya kan si Agus ini selalu
Begitu Bu ya. Iya. Ada yang tambahkan lagi Bu? Apa tuh? Ya. Masa aku tuh benar biasa seperti itu Pak. Oh, Agus itu memang begitu ya Pak ya? Iya benar biasa seperti itu. Ya, karakter Agus. Tadi Agus ditanya oleh Bu Ani alasannya. Jadi Bu Ani mengidentifikasi dulu ya. Jadi alasan si Agus ini kenapa ternyata orang tuanya tidak dibekali. Artinya tidak ada bekal untuk dibawa ke sekolah sehingga kebutuhan survival tadi, merasa lapar sehingga merebut dengan paksa milik temannya. Selalu begitu katanya. Next. Bapak Ibu, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani sebaiknya mencari tahu dulu. Tadi seperti tadi Bu Sania lakukan, mencari tahu alasan apa tindakan tersebut agar memenuhi kebutuhan mana yang sedang dipenuhi si Agus. Karena misalkan karena dia lapar, nah betul nih, orang tuanya tidak memberi bekal, kebutuhan bertahan hidupnya yang ingin dipenuhi. Atau ada karena lain. Apabila jawaban Agus karena ia senang teman-temannya jadi perhatian dia, karena jahil misalnya, karena dia ingin merasa senang, karena jahilnya dia itu senang dia, memang jenisnya jahil, kan ada yang begitu. Caper. Ada yang karena dia merasa hebat. Tadi kebutuhan dasar yang kekuasaan. Ya, dia merasa hebat. Dia bisa melakukan semau dia. Nah, Bapak Ibu guru, ternyata ini contoh kecil, satu contoh kasus. Ternyata kita tidak dapat memarahi anak tanpa alasan. Dan apakah memarahi itu sebuah kebiasaan yang positif? Nah, nanti kita akan bersama-sama belajar. Yang pasti yang pertama yang boleh kita dapat adalah setiap anak memiliki tujuan. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang mana? Kebetulan si Agus butuh makan karena dia lapar. Berikutnya. Nah, sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Enggak, Bu Siti kalau misalnya mau bergabung di sana tidak apa-apa Bu. Kita semua sebagai guru, kita posisinya yang mana? Apakah kita sebagai guru adalah seorang penghukum, pembuat merasa bersalah? Apakah teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Pak Sogor katakan manajer. Sip. Saya setuju juga. Berikutnya, Bapak Ibu, ini memang tulisannya agak kecil-kecil karena jumlahnya banyak. Monggo silakan dibaca 5 posisi kontrol guru. Kalau dia sebagai seorang penghukum, dia akan menghardik, membentak-bentak, menyakiti, menunjuk-nunjuk. Wih, kamu, atau seperti itu. Kalau kamu tidak melakukannya, apa itu? Awas ya, rasa kebo, ngancam. Hasilnya apa Ibu? Anak itu berontak, tambah bandel, menyalahkan orang lain dan berbohong. Lalu kalau yang kedua membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan, Dok, kalau kamu begitu, atau Le, kalau kamu begitu, ibu merasa kecewa. Ibu nggak senang kamu begitu. Itu anak juga akan merasa bersalah. Kalau kita posisinya sebagai teman, ayolah Dok, ayolah Le, ayolah Gus, misalkan tadi Pak Asir sebagai Gus, jangan kamu lakukan itulah demi
Bu Ani tadi, ini kalau kita memposisikan ibu guru sebagai teman, kalau pemantau seperti itu, kamu tahu nggak peraturannya seperti apa? Itu kita memposisikan sebagai pemantau. Lalu apa yang dilakukan jika kita sebagai posisi kontrol guru? Tadi Pak Sopir mengatakan, Dok, apa yang kita yakini toh? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalahmu ini? Jadi yang nggak mentah, nggak nyeramahi, tetapi kita sebagai manajer mengontrol, mengajak. Apa yang kita yakini? Kalau misalkan anak terlambat, apa yang kita yakini? Masuk sekolah ya jam 7.30 Bu. Loh, ini kamu terlambat. Terus apa yang harusnya kamu perbaiki? Ya saya akan datang lebih awal lagi Bu. Seperti itu. Contoh kasusnya misalkan seperti itu. Next. Monggo Bapak Ibu kita baca. Apakah kita seperti itu? Kita berada dalam posisi mana? Ini. Lanjut. Yang tengah ini sebetulnya adalah, kelihatan tidak Bapak Ibu? Ada tulisannya. Ada. Itu keyakinan. Ya. Yang bawah yang kita tahu. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan yang dari dalam apa ya? Pengen apa itu? Gak kelihatan. Enggak ada tulisannya. Belum sengaja nggak tulis. Oh yang tengahnya. Ya Bapak Ibu, tengah adalah peraturan kelas. Kita biasanya memiliki peraturan kelas seperti ini. Lalu berikutnya, ini adalah seperti diagram lingkaran Bapak Ibu. Ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Ini nanti kita lari ke sana. Lanjut. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang universal yang disepakati bersama secara universal juga, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan yang diyakini. Berikutnya, ya. Lalu pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih simpel, tidak seperti peraturan yang agak jelimet. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curahan pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, kalau peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu beda, nopo sama? Beda. Kalau peraturan kelas biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berbicara kotor atau kasar. Tetapi keyakinan kelas sesuatu nilai yang kita yakini. Apakah kita berbicara kotor itu baik, nilai positif? Tidak. Tetapi apa yang diyakini adalah gunakanlah bahasa yang baik. Banyak seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau peraturan kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Peraturan sanksinya jemur, hormat ke bendera, biasanya begitu. Lanjut.
Saya pengen tanya ke Bapak Ibu. Ini peraturan sebelah sini, di kolom ini, di chart ini yang sebelah sini adalah peraturan yang biasa kita gunakan. Lalu keyakinannya itu seperti apa? Ini saya contohkan misalkan gunakanlah masker, saya pilih yang bawah. Gunakanlah masker. Itu keyakinannya apa? Nilainya. Kita dulu waktu COVID kan selalu menggunakan masker. Apa yang kita yakini? Iya, supaya sehat. Betul Pak. Lalu yang berikutnya, monggo silakan Bapak Ibu bayangkan. Ada yang mau menjawab? Salah satu aja. Tadi kata Pak Asep menggunakan masker itu karena keyakinannya adalah kesehatan. Berikutnya, selalu kembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, ya, dilarang melakukan kekerasan. Pak Sago, ada? Dilarang mengganggu orang lain. Ya, yakin mengganggu orang lain itu tidak baik. Dalam keyakinan kita. Perbuatan tidak baik. Nah, dosa ada? Jahil. Next, Bapak Ibu, ternyata Pak Asep itu menggunakan masker itu keyakinannya bahwa itu sehat, pasti selamat, tidak terkena virus, waktu itu ya. Ya, tidak kena debu dan lain. Ternyata mengembalikan buku itu karena rasa tanggung jawab yang diyakini. Mengganggu orang lain itu termasuk menghormati orang lain dan diri kita sendiri. Nah, ini ternyata Bapak Ibu, kalau peraturan yang kita buat biasanya yang sebelah kiri. Terus ternyata kita ganti kata peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nilai positifnya. Nah, ini kan dilarang. Berikutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ibu kalau melihat orang yang berkendara motor di kampung gitu, aneh tidak? Aneh ya? Karena untuk keselamatan. Karena untuk keselamatan. Biar nggak panas sih Pak. Artinya keselamatan juga ya. Panas artinya keselamatan. Karena biasanya orang yang kena panas itu jadi pusing. Ada keselamatan juga bisa. Oke, moga sama Sabi di samping Bapak Ibu. Ambil di samping. Berikutnya juga hampir sama. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Alasannya adalah nilai kesehatan. Keyakinannya. Next. Bapak Ibu, sekarang kita akan lebih dalam lagi. Tadi kita sudah menyimak contoh-contoh kasus atau permasalahan yang ada. Sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, yang saya pelajari dan nilai yang sungguh mengena kepada saya itu ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Artinya setiap orang pasti melakukan kesalahan. Peran kita sebagai guru, kita sering menjumpai anak itu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kita labelkan tadi, anak itu bandel, nakal, dablek dan lain sebagainya. Bapak Ibu, apakah dengan penanganan masalah yang kita sudah pernah lakukan kepada anak itu sudah tepatkah? Sudah merubah anak itu kah? Atau anak itu tambah bandel? Kebetulan saya ini cerita
pada anak saya dua-duanya beda karakter, sangat beda. Dan semalam saya cerita sama Bu Sani, yang nomor 2 itu perempuan terasa laki-laki, itu rasa tingkahnya luar biasa. Begitu juga dengan sifatnya. Tetapi Bapak Ibu, ada sisi lain. Ternyata kalau dia dengan dimaki-maki, dihardik, untuk disiplin, untuk melakukan budaya positif, itu tambah gablek. Alasannya sekolah itu bosan, harus berangkat pagi-pagi, harus mandi, gak mau. Apalagi sama ibunya, sangat benturan. Nah, nilai positif yang saya ambil, ternyata saya mulai belajar dari ini, ternyata penanganan anak itu beda-beda. Ada yang dimarahi itu patuh tapi karena takut. Bapak Ibu, ini yang saya pelajari, bahwa bagaimana mengatasi anak untuk menciptakan kondisi anak itu dapat diterima di lingkungannya kembali. Jangan anak itu dicap badan sama teman-temannya juga. Melalui restitusi guru, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini restitusi itu seperti itu. Berikutnya, nih Bapak Ibu, kenapa dikatakan sebagai segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, lalu berikutnya menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kata-katanya yang digunakan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik orang dewasa, anak-anak. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Berikutnya, kalau kita sudah melakukan menstabilkan, sudah stabil nih suasananya, berikutnya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih tepat untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi karena melakukan sesuatu itu karena kebutuhan, ya. Jadi adakah cara yang lebih tepat supaya kebutuhan itu dapat tercukupi atau terpenuhi? Lalu yang terakhir, yang kata-kata atau kalimat yang kita sampaikan adalah nilai apa toh yang kita sepakati dan kita yakini? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah 3 kata kunci untuk mengatasi masalah. Ada anak dan diri kita. Berikutnya Bapak Ibu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ilustrasikan kita menghadapi tantangan anak-anak yang memiliki masalah misalkan. Pertama hal yang kita lakukan adalah menstabilkan. Anak itu dipanggil oleh kita itu sudah takut loh Bapak Ibu. Misalkan Agus tadi ya, saya ilustrasikan Pak Asep ini Agus, nanti setelah istirahat kamu kantor ya. Perasaannya itu sudah tidak karuan Bapak Ibu, kacau. Dia mesti disenangi, dia mesti dihukum. Nah, begitupun yang kita rasakan dulu waktu kita sekolah, apalagi guru-guru zaman dulu. Iya, guru itu gila. Kita melihat guru aja takut. Bapak Ibu, apalagi anak sudah melakukan kesalahan, itu takutnya luar biasa. Kita panggil, kadang tidak mau. Nah, apa tuh yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, kita harus menstabilkan dulu, mencairkan suasana
yang kacau. Gak apa-apa kamu berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bu guru loh, Pak guru loh, sama sepertimu juga pernah melakukan kesalahan. Sama. Dan kita, saya yakin kita bisa menyelesaikan itu. Itu membuat sugesti kepada anak, dan anak itu menjadi cair, tenang. Oh, saya itu tidak dimarahi rupanya. Bapak atau ibu, saya tertarik mencari siapa. Oh ibu, saya tidak tertarik. Saya bapak ibu nggak pengen dengar siapa yang salah, siapa yang betul. Bapak atau ibu hanya pengen cari jalan keluarnya, solusinya dari masalah ini. Tadi itu seperti apa toh? Anak itu pasti akan mengatakan jujur ketika kita tidak menghargainya. Mau juga piye? Itu adalah usaha kita, dan ini sudah mulai saya coba Bapak Ibu. Saya praktikkan baik di rumah, dan kebetulan kemarin siang kita setelah pembagian itu kan ada anak yang nangis Bu ya. Ternyata itu bisa dilakukan. Perkara anak itu tumbuh dengan keyakinannya atau tidak, itu masalah proses. Tetapi proses yang harus kita lakukan adalah seperti ini, yang seharusnya kita lakukan. Jangan membuat anak merasa bersalah. Kita jangan sebagai penghukum. Cairkan suasana, buat dia nyaman, dan nilai kejujuran itu dapat tumbuh secara tidak disadari oleh anak, dan itu nanti yang akan kita bangun. Lalu kita mengatakan sebuah keyakinan. Berikutnya, Bapak Ibu, setelah kita mencairkan suasana itu, kita memvalidasi. Artinya memvalidasi itu kita seolah kita masuk ke dunianya, dan kita bisa dengan kata-kata ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Saya juga pernah melakukan yang lebih buruk dari itu. Tadi Agus katanya merebut punya temannya dengan kasar. Saya malah tak rebutin semua dulu. Pasti dia melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu, anak dengan seperti itu merasa tidak bersalah secara sendiri. Oh, ternyata Pak Guru juga pernah salah. Ternyata Pak Guru juga pernah salah, sama dengan saya. Itulah. Oh, aku ngomong jujur aja, saya bicara jujur aja. Ternyata benar kata Ibu Guru, semua orang itu pernah melakukan salah. Bu Guru juga pernah melakukan salah. Ternyata malah punya temannya yang lain diambil semua. Kalau aku kan hanya beberapa yang diambil. Nah, lalu Bapak Ibu, kita tebalkan kata-kata kita. Kamu melakukan seperti itu pasti karena punya alasan, Agus. Tapi Agus alasannya adalah lapar, nggak bawa bekal, ibunya ke ladang. Lapar ya Gus? Iya. Bentar lagi kita makan siang Gus ya. Ya, karena kebutuhan hidup atau survival tadi yang dibutuhkan si Agus sama dengan ini, memiliki alasan. Setiap anak itu melakukan itu memiliki alasan.
Lalu nilai yang dipupuk kepada anak itu setelah dia jujur, Pak Guru bangga sebenarnya sama kamu. Saya juga bangga kepada Pak Agus. Ternyata kamu punya keberanian. Tetapi hal yang kamu lakukan seperti itu, apakah sudah kamu melakukan keyakinan yang baik, yang positif? Tidak, Pak. Saya merebut hak orang lain misalnya. Iya. Bisa lagi kamu akan melakukan itu, Agus? Tidak. Tidak, Pak. Lalu bagaimana yang kamu lakukan, Agus, besok? Besok ngomong sama orang tuanya biar masaknya lebih pagi. Iya. Itu sebuah solusi, Bapak Ibu, yang tumbuh dari si anak tanpa harus guru melakukan kowe kudu ngene, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Wah, berarti nanti saya pulang, saya bicara dengan ibu. Bu, ibu bangunnya pagi, saya bawakan bekal biar saya nggak merebut orang lain, punya orang lain, seperti itu. Itu contoh kasusnya. Berikutnya, ya, ini tadi keyakinan sudah diilustrasikan, dimodelkan oleh Pak Asep. Berikutnya, terima kasih. Bapak Ibu, di materi terakhir ini, Bapak Ibu, ini materi yang berat. Ini di penghujung kita. Bapak Ibu, kita, saya dan jenengan semua juga memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia, baik kebutuhan hidup, kasih sayang, atau diterima, lalu kebebasan, kekuasaan. Jadi ada 5 tadi. Itu hal yang harus dipenuhi oleh manusia. Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita saat ini? Satu, sebagai guru, apakah kita sudah tepat menangani anak? Apakah kita tergolong, coba Pak Adel, yang di 5 posisi guru? Ya, boleh ini, boleh yang sampingnya. Ini yang tulisan besar. Apakah kita sebagai seorang guru itu sebagai penghukum dengan contohnya seperti ini? Atau kita sebagai guru adalah membuat merasa bersalah bagi orang lain dan bagi anak? Penghukum juga bagi anak dan bagi orang lain? Apakah kita sebagai guru itu sebagai teman, pemantau, atau manajer? Tadi Pak Soto menjawab manajer, dan itu sangat tepat sekali, Bapak Ibu. Nah, jadi refleksi kita pada materi ini, Bapak Ibu, mari kita memposisikan diri kita, peran kita, kontrol guru kita itu pada posisi manajer. Berikutnya nyatanya tadi Pak Adil, terutama ketika menanamkan budaya positif ke anak. Nah, karena kita tadi bicara tentang budaya positif nih Bapak Ibu. Budaya positif, disiplin itu tumbuh dari diri kita. Kalau pengaruh dari orang lain itu tidak bertahan lama. Dari penghargaan, kalau orangnya yang menghargai sudah tidak ada, dia tidak akan disiplin. Dari sebuah ujian juga boleh.
atau karena ditakut-takuti. Si anak kalau tidak berangkat tepat waktu, kamu tidak akan naik kelas. Anak akan menjadi takut, bukan tumbuh dari diri. Begitu juga dengan diri kita. Bapak Ibu, setelah melakukan materi ini, pengimbasan ini, harapannya saya, Bapak Ibu semua menjadi paham budaya positif ini dapat terjadi dengan cara yang bagaimana. Kita semua memiliki masalah atau tantangan lah, jangan masalah. Kita semua memiliki tantangan, dan tantangan itu dapat kita atasi dengan bagaimana? Kita stabilkan, kita validasi, dan kita berikan sebuah keyakinan. Bapak Ibu, saya minta satu tulisan saja di kertas, satu sobek saja. Untuk yang pertanyaan nomor 3, saya minta untuk pertanyaan yang nomor 3 ini ke anak ya Bapak Ibu. Saya harapkan yang Bapak Ibu tuliskan itu, target saya selanjutnya adalah seperti apa. Boleh dituliskan di kertas, dan ini akan saya rekam secara pribadi untuk saya pribadi. Jadi dari apa yang materi hari ini disampaikan, apa yang Bapak Ibu dapat hari ini, Bapak Ibu pasti akan merasa tidak nyaman, pro kontranya. Kemarin saya seperti ini, dengan nyamannya saya seperti ini, sekarang kok lalu seperti ini. Lalu bagaimana? Bapak Ibu jujur saja, tidak apa-apa. Kalau memang restitusi ini dilakukan tidak sesuai, monggo. Maksudnya Pak, target saya selanjutnya adalah untuk anak. Iya. Ketika anak ada masalah tentang budaya positif, anak itu kan ya dengan karakter masing-masing pasti akan menemui sebuah tantangan atau masalah. Lalu kita pernah dulu tadi, apakah kita tetap menjadi akan seorang penghukum dan lain sebagainya? Apakah kita akan mengatasi anak itu dengan segitiga restitusi dengan langkah-langkah yang seperti tadi? Apakah dengan cara yang seperti ini? Apa tadi pertanyaannya Pak? Apa target Bapak Ibu ke depannya setelah Bapak Ibu mendengarkan materi ini tentang diseminasi budaya positif? Disiplin itu bagaimana ketika anak memiliki tantangan atau masalah? Apa yang kita lakukan? Terserah Bapak Ibu, komitmen Bapak Ibu masing-masing. Dan sebagai satu catatan Bapak Ibu, kalau kita memang betul ingin mencoba melakukan restitusi, kita face to face pada anak secara pribadi. Kita panggil, ya, kita panggil secara pribadi anak individu, tidak di hadapan teman yang lain. Ya, boleh nanti, tidak apa-apa Bapak Ibu. Dan acara pada siang hari ini
lakukan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua telah ikut berperan aktif baik dalam diskusi dan baik dalam menyimak materi ini. Harapannya kita betul-betul dapat melaksanakan melakukan budaya positif di sekolah kita di UPTD SD2 Sumberjaya ini dengan nilai-nilai yang kebajikan, dengan penanganan sebuah tantangan menggunakan restitusi. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan sebuah tantangan, kalau memang saya dibutuhkan untuk mendampingi, saya bersedia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh main. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Setio Nugroho yang telah memanfaatkan materinya. Untuk Bapak dan Ibu guru, apabila ada pertanyaan boleh dipersilahkan jika ingin ditanyakan. Apabila tidak ada, maka akan saya cukupkan untuk acara hari ini. Pak Sobor mungkin ada pertanyaan? Asep boleh? Oke, cukup berarti ya. Ada kok. Jadi kan kita dalam ini. Iya. Kasih nama enggak dipukul. Oh, nggak usah Pak. Nama Pak, kasih nama biasa. Nggak usah. Nggak usah kita. Iya. Oh iya. Aja. Karena lain ini kan begitu loh. Dikumpul Pak, nanti saya Kumpul bisa. kan. Oke, baiklah. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Setio Nugroho, kita semua sebagai guru dapat melaksanakan langkah-langkah yang telah dijelaskan dengan baik. Saya mohon maaf apabila selama acara ini dimulai banyak salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fristania Fayala Nugraha. Saya sangat senang karena Pak Setio tidak marah, bahkan saya dinasehati dengan baik. Saya menjadi lebih semangat belajar bahasa Lampung. Terima kasih Pak Setio sudah membimbing saya. Selamat pagi, nama saya Fristania Fayala Nugraha. Awalnya saya takut Pak Setio bakal memarahi saya. Ternyata saya salah. Pak Setio baik sekali, membuat saya sadar untuk datang ke sekolah lebih awal lagi. Terima kasih Pak Setio.